Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan, terlalu gampang bagi kami untuk bersyukur. Tetapi kadangkala kami tahu di dalam banyak hal kami belum mampu bersyukur, Tuhan. Tapi biarlah pada kesempatan malam hari ini, ketika kami datang di hadapan Engkau, Tuhan, bukan sekedar mendengar firman, tapi kami ingin bersyukur, kami ingin berdoa, kami ingin bermazmur, Tuhan. Bila sungguh-sungguh Tuhan itu menjadi sesuatu yang mengubah hidup kami. Bila ketika firman ini disampaikan, firman itu meneguhkan kami dan Kau pakai hamba-Mu di dalam keterbatasan untuk menjadi alat yang berkenan di hadapan Engkau. Sehingga firman yang disampaikan juga dengan bahasa yang sangat sederhana yang kami pahami, Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu ini, Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya boleh katakan, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur, pasal yang ke-57, pasal yang ke-57 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur, pasal yang ke-57, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11, demikianlah bunyi firman Tuhan. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gabus dan kecapi. Aku akan membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku bangsa. Sebab kasih setiamu sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Orang-orang yang berbahagia adalah orang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah nggak kita menyadari sebenarnya di dalam kehidupan kita ini manusia itu paling sering, paling cenderung, saudara, dia akan mengeluh ketika dia mengalami kesusahan. Saat dia sakit, saat dia menderita, saat dia mengalami krisis ekonomi, dia akan bertanya begini, Tuhan, mengapa aku mengalami ini? Tuhan, mengapa Engkau izinkan ini terjadi? Tuhan, mengapa kami hidup di dalam penderitaan? Sama seperti situasi sekarang kita alami, kita terkurung dan banyak orang mengalami penderitaan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah nggak kita bertanya kepada Tuhan seperti ini, Tuhan, mengapa imanku krisis? Tuhan, mengapa aku sudah tidak lagi dekat dengan Tuhan? Tuhan, mengapa aku sudah tidak lagi memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup? Melalui sebuah penderitaan, melalui sebuah pergumulan. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah realita yang sedang kita hadapi. Ada banyak di dalam kehidupan kita lebih sering bertanya tentang apa yang kita alami, kesulitan yang kita alami, daripada kita bertanya, kita sedang mengalami sebuah kekeringan rohani, kita sedang mengalami sebuah penderitaan rohani. Tapi sungguh luar biasa, saudara, kita perlu belajar dari seorang anak Tuhan. Melalui mazmurnya, dia mengajarkan kepada kita satu pembelajaran yang luar biasa. Di mana dia adalah seorang yang sederhana, yaitu yang namanya Daud. Saudara, Daud ini, saudara, waktu memazmurnya ini dia tulis, dia bukan keadaan sedang senang, saudara. Dia sedang mengalami sebuah penderitaan, di mana penderitaan yang dia alami itu, dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Hidupnya dalam keterancaman, hidupnya di ujung tanduk. Dia sedang mengalami sebuah penderitaan. Secara manusia, orang seperti ini seharusnya bersyukur atau mengeluh di hadapan Tuhan. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti mengeluh. Bahkan kalau kita mau melihat sejak awal kehidupan Daud, sepanjang kehidupan dia adalah orang yang seolah-olah dilupakan dan terbuang. Bahkan dia dilupakan oleh keluarganya. Dia dilupakan oleh saudara-saudaranya. Dia dianggap enteng. Dari 8 saudara, dia anak bungsu.
tapi dia seolah-olah tidak pernah ada dalam rumah itu. Saudara, kalau saya melihat secara psikologi, yang namanya Daud ini boleh nggak protes sama Tuhan? Tuhan, kenapa aku punya keluarga yang tidak peduli kepada aku? Aku dilukai terus, aku disakiti hatiku. Bahkan ketika dia punya niat baik loh, niat baik untuk mengantarkan makanan, dia melihat ketika orang-orang itu, orang-orang kakak-kakaknya, bahkan orang-orang Israel yang sedang diejek oleh orang Filistin. Dia niat menolong, itu pun dia dimarahi, disalah mengerti. Yang paling menyedihkan adalah ketika pengurapan sedang ingin dilakukan oleh Samuel. 7 kakaknya ditolak, dilupakan sampai Samuel bertanya, masih adakah? Baru dikatakan papanya, ada. 1 lagi mengembalakan kambing domba. Nah saudara, ini sebuah penderitaan. Ini sebuah luka. Tapi penderitaan itu tidak cukup sampai di situ, saudara. Penderitaan itu lebih lagi terjadi ketika Daud melakukan sebuah hal yang besar. Dia melawan Goliat. Dia memenangkan sebuah peperangan. Sebuah peperangan. Dia tidak punya pikiran macam-macam. Tujuannya cuma satu. Dia tidak ingin bangsanya dipermalukan. Tapi setelah itu justru dia terancam nyawanya. Dia dikejar-kejar, ingin dibunuh oleh Saul tanpa rasa salah, tanpa ada kesalahan. Sampai dia harus melarikan diri. Berkumpul dengan 400 orang yang juga melarikan diri karena hutang, karena sedang diburon. Berkumpul di sebuah gua. Akhirnya menjadi pasukannya. Saudara, menurut saudara tragis gak hidup ini? Kehidupan yang lebih tragis dari segala kehidupan, saudara. Saudara, ketika kita mengalami sebuah penderitaan, ketika kita mengalami sebuah pergumulan ekonomi, pergumulan sakit penyakit, pergumulan masa depan, ataupun pergumulan apa saja, apakah seberat yang dialami oleh yang namanya Daud? Enggak. Tidak, saudara. Tapi satu hal, saudara, yang kita perlu lihat. Mengapa yang namanya Daud di dalam sebuah pergumulan yang begitu berat, dia tidak pernah protes dengan Tuhan. Dia tidak pernah protes dengan Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh dengan Tuhan. Dia tidak pernah merasa Tuhan meninggalkan dia. Saudara, ternyata ada satu jawabannya, saudara. Jawabannya adalah Daud tahu di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, yang harus dibangun adalah relasi dengan Tuhan. Saat kita membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami penderitaan, kita tidak akan pernah merasa kita menderita. Tidak akan pernah. Karena kita tahu ada Tuhan beserta dengan kita. Saudara, inilah firman ajarkan. Saya menggumuli bagian firman ini dan saya baru menemukan kenapa Daud yang tadinya di awalnya dia mengungkapkan perasaannya, keluh kesah dia kepada Tuhan. Tapi bukan protes, keluh kesahnya. Tuhan, aku tahu aku cuma berlindung padamu, aku mengalami banyak masalah. Aku sedang berbaring di tengah-tengah singa yang sedang suka menerkam anak manusia. Dia sampaikan apa yang dia alami. Tapi dia tidak marah dengan Tuhan. Dia tidak mengeluh dengan Tuhan. Tetapi kemudian dia mengatakan, hatiku siap. Kenapa siap? Karena aku punya Tuhan. Aku siap menghadapi segala penderitaan. Aku siap mengalami segala pergumulan. Karena aku tahu Tuhan bersama dengan aku. Dan aku akan memuji Tuhan. Saudara, saya kagum dengan pernyataan Mazmur daripada Daud ini. Memang betul. Dia bukan sekedar mengucapkan seolah-olah puji-pujian dari bibir, tapi itu dari hatinya yang paling dalam. Bayangkan saudara, Daud itu menjadi raja usianya 30. Dia memimpin 40 tahun. Berarti umur 70 dia meninggal. Sedangkan dia diurapi, waktu dia diurapi itu sebagai raja,
umurnya baru 15, saudara. Masih anak muda, remaja, ingusan. 15 tahun dia harus menanti untuk menjadi seorang raja dalam pelarian itu. Pada umur 16 tahun, dia melawan yang namanya Goliat. Tapi gara-gara melawan Goliat itulah semenjak itu dia mengalami masalah besar. Dikejar-kejar oleh Saul. Tapi justru di dalam penderitaan itu, dia menemukan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Justru di dalam segala kesulitan, dia menemukan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kenapa seperti itu? Karena Daud punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan itu terbukti, saudara. Di dalam firman Tuhan, Tuhan menyatakan, lihatlah hambaku Daud, kepadanya aku mengasihi. Dia mengasihi. Tuhan mengasihi Daud. Itu pernyataan Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Sekalipun yang namanya Daud itu mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa, saudara. Lari, sampai pura-pura gila, sampai harus ngambil roti persembahan, melanggar secara hukum di hadapan Tuhan. Seharusnya mati. Tapi kenapa tidak mati? Itulah yang membuktikan. Dia memiliki kedekatan dengan Tuhan dan Tuhan mengasihi Daud. Saudara, hari ini dalam kehidupan saudara dan saya, berapa banyak kesulitan kau? Berapa banyak pergumulan kau? Coba kau bandingkan dengan Daud. Sampai akhir hidupnya dia punya pergumulan. Tapi dia tidak pernah mengeluh karena pergumulannya. Kenapa bisa demikian? Karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Mengapa dia bisa yakin? Karena dia punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Daud justru berapa kali menyesal karena dosanya. Bukan karena penderitaannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini, dikala kita mengalami banyak kesulitan, saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara alami. Tapi satu hal, masihkah engkau percaya Tuhan bersama dengan engkau? Masihkah engkau yakin engkau dekat dengan Tuhan dan selalu membangun relasi dengan Tuhan? Sehingga engkau yakin jelas engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan dalam situasi apapun. Sehingga sesulit apapun hidupmu, engkau bisa bangun dengan kaki yang tegar menghadapi semua tantangan. Karena engkau yakin Tuhan bersama dengan engkau. Saudara, inilah yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Di tengah kesulitan apapun, kalau kita yakin Tuhan beserta dengan kita, kita yakin kita dekat dengan Tuhan, maka mulut kita akan terus bersyukur. Terus bersyukur, saudara. Saudara, saya ingin menceritakan apa yang saya alami belum lama ini. Saudara, bulan Juli adalah bulan bagi saya adalah sesuatu yang sangat berat yang saya lalui. Di tengah-tengah COVID sedang melanda, banyak jemaat yang terkena. Saya mendapatkan kabar papa saya mengalami gagal ginjal. Kami harus mengobatinya, tapi dalam proses pengobatan itu papa saya COVID. Saudara. Kena COVID juga, sekeluarga dengan kakak saya. Pontang-panting, saudara. Tetapi firman Tuhan yang saya bagikan inilah yang meneguhkan saya. Saya mengatakan, Tuhan, selama aku mencari Engkau, selama aku bergantung pada Engkau, aku tahu sesulit apapun apa yang aku hadapi akan selesai. Dan amin, saudara. Saya bersyukur. Papa saya sembuh. Gagal ginjal bisa diatasi, COVID bisa diatasi. Jemaat yang mengalami banyak, saya tetap bisa layani. Semua itu kalau bukan penyertaan Tuhan tidak mungkin. Tapi saya tahu kenapa saya bisa mengatasi itu semua. Karena Tuhan yang menolong. Dan kenapa Tuhan bisa menolong?
Karena saya belajar dari firman Tuhan, dari Daud. Mendekatkan diri pada Dia. Tidak ada cara lain. Dekat pada Tuhan. Tanya terus apakah Tuhan dekat dengan kita. Kalau tidak, cari Dia agar Dia dekat dengan kita. Maka kita akan menghadapi semuanya. Setelah itu kita akan bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita dan mengajarkan kita. Semua tantangan yang terpenting, engkau membangun relasi dengan Tuhan dan engkau percaya Tuhan dekat dengan engkau. Pasti engkau bisa mengatasi semuanya. Maka syukur itu akan terjadi dalam kehidupan engkau. Kiranya ini boleh menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Saya minta untuk doa firman Pendeta Bambang untuk memimpin dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami yang seringkali kami hadapi, kami selalu mengeluh oleh karena keberadaan yang kami terima. Tetapi kami boleh belajar melalui firman-Mu yang boleh disampaikan pada malam hari ini, bagaimana Daud di dalam situasi keadaan yang sangat sulit, tetapi dia boleh melihat Tuhan. Dia boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dia boleh merasakan kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan tantangan yang dihadapi. Dan biarlah firman ini boleh terus menguatkan kami bahwa hidup dekat dengan Tuhan, bersandar hanya kepada Tuhan, itulah yang terutama sehingga kami boleh menerima kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Di mana situasi yang tidak memungkinkan, yang tidak bisa diprediksi untuk kehidupan kami ke depan. Tetapi kami percaya Engkau-lah yang memegang masa depan kami. Engkau yang memegang hari depan kami, ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Kau berikan. Biarlah setiap kami yang saat ini sedang berkeluh kesah oleh karena pergumulan yang kami hadapi. Bangkitkan kami. Bangunkan kami, Tuhan. Untuk kami menyadari bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, biarlah firman ini boleh memberkati setiap kami, anak-anak-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Halim, Andreas Halim yang sudah menjadi saluran berkat. Kiranya Engkau tetap memberkati keluarga hamba-Mu, pelayanan, dan apapun yang dikerjakan sebagai tanggung jawab, sebagai hamba Tuhan, sebagai suami, sebagai papa, dan sebagai panutan bagi setiap jemaat, sebagai gembala. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat, sehingga dalam kehidupan hamba-Mu boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kami menaikkan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.